Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan mulai lagi ke pertemuan 7 mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi atau PPIC, singkatan dari Planning Production Inventory Control. Oke, kita coba perlihatkan di kemarin kita sudah membicarakan mengenai mata kuliah Horizon Perencanaan Waktu Tunggu atau Product Lead Time, Production Time, Fences, dan Capacity Plan. Kita ulas dulu. Nah, kita sudah tahu bahwa rangkaian operasi atau peta proses ini selalu berunut ya, menurut dari stasiun kerja sini ke stasiun kerja yang berikutnya dan terus menerus. Nah, ini diaplikasikan kalau ada satu kasus, kita fokus pada satu, misalnya stasiun kerja, dalam itu ada mesin-mesin itu ada berunutan-unutan seperti ini. Jadi kebetulan saya sendiri yang menciptakan teori Rubble Mold tahun 2003, di mana kita bisa tahu kapasitas produksi persatuan waktu dalam sebuah stasiun kerja ini dari pembagian antara waktu yang ditetapkan, waktu yang harus diselesaikan, dibagi dengan jumlah interval setiap produk ya. Sehingga teorinya adalah interval kalau kita tekan intervalnya, kapasitasnya akan melambung naik. Begitu pula kalau kapasitasnya ditekan ke dalam, berarti intervalnya juga terus naik. Nah, ini yang mengakibatkan bahwa setiap ternyata dari dalam stasiun kerja ini sama juga menggabungkan beberapa mesin ini menjadi kapasitas yang lebih besar lagi dan seterusnya, sehingga kita menyimpulkan bahwa setiap stasiun kerja itu perlu melakukan kontinuitas kepada stasiun kerja yang lain, perlu dilakukan disebut dengan line balancing, penyeimbangan. Jadi satu stasiun kerja ini kalau berbeda-beda atau setiap mesin itu berbeda-beda, sehingga waktu yang ditetapkan atau interval dari setiap produk yang keluar dari mesin tersebut perlu diseimbangkan menjadi satu nilai tertentu atau konstanta nilai line balancingnya. Yang dilakukan, kalau dilakukan bisa dengan cara menggabungkan dari dari mesin A dan mesin B dan mesin C misalnya ya, sehingga setiap stasiun kerja dari setiap mesin itu memiliki waktu yang sama. Dan seterusnya ada alternatif berikutnya sebenarnya dengan bisa menurunkan seluruh menyamaratakan line balancing ini menjadi satuan line balancing. Ya, bisa kita turunkan dari mesin 3 menit tersebut atau 3 detik itu bisa menjadi 1,5 dengan cara menambah mesin yang diperlukan agar bisa seimbang. Berikutnya juga minimal mendekati ya. Tetapi bisa juga kita seragamkan, kita turunkan lagi menjadi satu satuan konstanta line balancing. Jadi line balancingnya 1 misalnya. Jadi diratakan semua caranya dengan menambah, mengurangi mesin yang dibutuhkan. Sehingga kalau kita lihat bahwa jumlah mesin paralel ini kalau kita tekan, diperkecil, akan terjadi intervalnya semakin lama. Begitu pula kalau intervalnya semakin diperkecil, interval atau jarak setiap produk yang keluar dari stasiun kerja itu, kalau dikecilin berarti jumlah mesin harus dibanyakin. Oleh karena itu perlu ada, dari situ baru kita melakukan simulasi bar chart ini, bar chart CLF ini menggunakan semacam bar chart ya, sehingga muncullah rumus dalam memperkirakan jumlah produksi ke depan itu menggunakan rumus ini, continuous line flow ini, yang dulu saya ciptakan rumus ini. Kita hasilnya adalah dengan rumus seperti ini ya. P sama dengan K itu adalah konstanta lini dibagi T
kurang lead time yang dibutuhkan dibagi interval ditambah 1. Nah, ini yang berlangsung kalau kejadiannya seperti ini akan terjadi penumpukan. Makanya perlu ada penyeimbangan. Kalau kita petakan di jalur yang terlama atau mesin yang terlama itu di depan, artinya yang menentukan adalah jumlah produksi adalah jumlah waktu yang terlama. Long list, nah ini dia list. Atau jumlah waktu yang terakhir, yang paling lama, yang terakhir. Nah, ini adalah untuk menentukan jumlah jumlah produk yang akan, misalnya kalau 8 jam kira-kira jumlah produknya berapa, itu bisa kita hitung. Nah, saat ini pengembangan rumus tersebut dikembangkan oleh saya. Ada satu lagi model matematis perhitungan perkiraan waktu produksi CLF nah, ini adalah perkiraan waktu untuk menetapkan jumlah produk juga, cuman sisi pandangnya kalau tadi lebih ke stasiun kerja, ini bisa menjadi masukan, menjadi salah satu hitungan di dalam perhitungan ini. Jadi di sini ada rumus pertama adalah T. T itu adalah waktu yang dibutuhkan menyelesaikan order. Butuh waktu yang diselesaikan waktu order. Berarti ini T nih. Dari sini ke sini adalah waktu yang dibutuhkan. Ditambah sama dengan ST itu adalah waktu setup. Jadi setiap kali kita mendapat order baru, kita harus melakukan waktu setup mesinnya. Waktu setup itu dibutuhkan waktu. Nah, berapa menit, berapa jam. Nah, itu menjadi salah satu faktor perhitungan. Ditambah dengan LC. LC itu adalah waktu pembelajaran. Jadi pada saat kita mau mulai menjalankan, biasanya si tenaga kerja ada proses waktu pembelajaran. Waktu nggak mungkin langsung cepat gitu, tapi dia lakukan waktu pembelajaran dulu, perlahan-lahan sampai dia maksimum. Maksimum itu rata-rata. Kemudian waktu normal. Waktu normal ini adalah waktu yang dibutuhkan atau waktu yang dibutuhkan kalau dia memproduksi akan normal, sehingga dalam kondisi normal dia akan memproduksi secara stabil ya. Terus kemudian ditambah DY. DY itu adalah waktu delay. Nah, di dalam reality juga banyak waktu-waktu delay. Ada pada saat ada istirahat, ada jeda-jeda, itu kan berarti ada waktu delay yang dibutuhkan. Dan dalam setiap waktu, nah, itu dulu ya. Sehingga waktu yang dibutuhkan T ini adalah penjumlahan dari waktu setup mesin ditambah dengan waktu pembelajaran, ditambah dengan waktu normal, ditambah dengan waktu delay. Sehingga N, nah penerjemahan dari ini perlu ada penjabaran dari setiap poin-poin tadi. Ya, N misalnya. N ini adalah T, waktu yang dibutuhkan, dikurangi ST, ditambah LC dan DY. Sehingga N-nya itu ya. Nah, kemudian kalau dalam apa namanya, atau di sini ada P ya, PN. Berarti pertanyaannya sekarang kalau N itu, N ini ya, penerjemahan dari N ini diterjemahkan sama dengan berarti N itu adalah P di ya, P itu baru P. Nah, ini kan P-nya ya. P jumlah. P itu jadi kalau pertanyaannya adalah PN atau jumlah produksi dalam waktu normal itu T per ST tambah LC tambah DY dibagi I, dibagi interval. Baru dibagi interval. Nah, jadi di sini adalah EP ini, nah, EP adalah estimasi produksi. EP ini adalah estimasi produksi, di mana EP estimasi adalah PN, ada jumlah jumlah produk yang keluar pada normal, ditambah PLC waktu
waktu yang dibutuhkan dalam pembelajaran dikurangi IRG, atau IRG ini adalah estimasi jumlah produk gagal produksi. Jadi kita perhitungkan waktu gagal, jumlah produk yang gagal. Nah, demikian. Nah, contoh soal misalnya, jika ada sebuah motor order membuat kaos anak dengan kondisi waktu yang dibutuhkan 7 hari. Jadi butuh 7 hari yang dibutuhkan, ada waktu batas 7 hari nih. Dengan waktu setup mesin ada 2 jam, dari jam 7 pagi sampai jam 12, jam 7 pagi sampai jam 12, dan istirahat 1 jam. Jadi jam 7 pagi, waktu kerja itu jam 7 pagi sampai jam 12, istirahat cuma 1 jam, setelah itu kembali jam 1 sampai jam 17, itu berarti jam 5 sore. Dan setiap hari dimulai dengan pagi hari, ada waktu proses pembelajaran. Jadi setiap mulai pasti ada waktu 1 jam untuk waktu pembelajaran dulu. Sebelum dia waktu normal, dia proses pembelajaran dulu nih, 1 jam, selama 1 jam. Dengan kapasitas adalah setengah dari produksi normal. Kalau normalnya ada 100 setiap jam misalnya, berarti kalau dia waktu pembelajaran cuma setengahnya, ada 50 pieces per dalam 1 jam. Itu kalau normal itu berarti 100, kalau ini berarti 50-nya. Kemudian dengan interval waktu produksi, satu produk itu bisa menghasilkan 19 detik. Jadi jarak produk yang keluar itu 19 detik, atau disebut interval sama dengan 19 detik. Dengan 1% estimasi reject. Pertanyaannya kan, berapa estimasi perkiraan jumlah produk yang dihasilkan selama 7 hari? Itu pertanyaan. Sehingga kalau kita jabarkan, rumus tadi adalah jumlah produk yang diperkirakan itu sama dengan adalah PN ditambah PLC waktu pembelajaran dikurangi dari reject. Nah, kalau PLC kan rumusnya PN sama dengan T kurang ST tambah LC tambah DY per I ya. Nah, waktu normal. Nah, jadi nanti di sini dihitung dulu nih EJR-nya berapa. Oh, ini ada PN-nya. PN-nya dulu deh. PN, ini sudah ada data tadi, waktu tinggal rumuskan, akhirnya keluar PN. PN nanti dimasukkan ke sini. Di sini kan udah ada juga jumlah reject-nya ditambah PLC. Kalau PLC-nya adalah LC dikali N, dan waktu sejam dia setengahnya produksi itu. Kalau tadi tambah, sehingga rumusnya tadi kita jelaskan di sini. Nah, dalam waktu 7 hari itu dikali 24 jam, 1080 menit. ST itu sama dengan 2 jam kali 7, sama dengan 14 jam, atau waktu 840. Waktu standar ya. Waktu pembelajaran 1 jam 7 hari, kan ada 7 hari berarti setiap hari kan ada waktu pembelajaran, berarti kali 7, 420 menit. Waktu delay 1 jam setiap siang hari itu ditambah 14 jam, waktu istirahat jam 5 sampai besok hari mulai itu 14 jam, dikali 6 hari 90 jam, 5.400 menit. Intervalnya adalah 19 detik atau 0,3166 menit. Rejectnya 1%. Jadi rumus ini merumuskan, sekarang PN dulu ya. PN itu sehingga PN itu misalnya T-nya 1080 menit dikurangi waktu standar 840 menit ditambah 420 waktu pembelajaran ditambah waktu delaynya sekitar 5.400 menit dibagi intervalnya 0,3166, sehingga kita akhirnya PN adalah 3.420 dibagi 0,3166 sama dengan 10.000 PN. Jadi PN itu adalah produk yang dihasilkan secara normal, waktu normal adalah 4.082
10.802. Nah, sekarang PLC. Jumlah produk dalam kondisi normal adalah ada LC dikali N. Ya. Nah, ini tadi betul. LC adalah 420 waktu pembelajarannya dikali N. N-nya itu adalah setengah dari 0,3166. Jadi sekitar berapa menit? Dan 0,15 dikali 102. N adalah jumlah, kalau LC adalah waktunya, N-nya adalah produknya 0,158. Jadi totalnya adalah 66 produk. Ya. Oke, jadi PLC-nya ada cuma 66 produk, sehingga jumlah produk yang reject itu 1% dikali 10,82 ditambah 66, jadi 1% dari 10 ada 108. Sehingga jumlah diperkirakan waktu 7 hari itu menghasilkan berapa aja. Tadi 408 ditambah PLC ditambah IRG atau rejectnya, ini waktu pembelajaran sama waktu normal, sama dengan 10.868 kurang 108 atau sekitar 10.760 produk dalam waktu 7 hari. Ini tugasnya. Nah, ini ada tugasnya adalah jika ada sebuah order membuat kaos sama ya. Cuma ini 5.000 pieces. Pertanyaannya berapa waktu penyelesaian produk sebanyak itu dengan waktu setup 2 jam dari 7 pagi sampai 12 sama. Setelah itu dimulai kembali jam 13 dan setiap hari dimulai pada waktu pagi hari. Proses pembelajaran 1 jam dengan kapasitas produksi normal dengan interval produksi 1 produk 10 detik dengan 1% estimasi reject. Berapa estimasi yang dibutuhkan? Kalau tadi dipertanyakan adalah jumlah produk yang dihasilkan selama 7 hari, sekarang dibalik. Berapa waktu yang dibutuhkan kalau memproduksi 5.000? Nah, hasil hitungannya coba kirim ke akhirsonomiharja@gmail.com minggu depan. Nah, itu mungkin secara ilmu yang sudah diberikan untuk tahapan saat ini. Ada pertanyaan? Absen udah belum? Yang belum absen? Bentar. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Saya kirim lagi ya. Nah, ada pertanyaan? Dari tadi yang diterangkan? Jadi sebenarnya tadi proses hitungan itu adalah baru ya, maksudnya belum pernah diajarkan oleh di mata kuliah PPIC yang lain. Hasil temuan-temuan metodologi perhitungan, saya menambahkan tadi ada poin tadi mengenai teori rubble ball, terus kemudian perhitungan perkiraan produksi, sama yaitu cuma 2 itu. Oke, ada ya teori yang sudah diberikan. Ada pertanyaan? Untuk PPIC mungkin akan sedikit-sedikit karena memang materinya udah mulai dikit lagi gitu. Kalau dihabisin sih ya nggak ada pertemuan lagi ke depan. Ini sedikit-sedikit aja, Pak. Nah, sedikit aja. Nanti untuk mengendap ilmu kan butuh waktu pemikiran, pemahaman ya. Kalau cepat doang nanti kalian bisa olah. Udah absen? Ada pertanyaan nggak?
Kayaknya nggak ada Pak, nggak ada yang nanya Pak. Ya nih. Ini ada yang baru masuk lagi. Oke, coba di absennya dilengkapi dulu. Nah, baru pada datang, udah mau selesai pada masuk. Isi dulu itu absennya. Yang lain, coba dikasih waktu dulu deh. Nanti kalau yang terlambat bisa ikutin videonya aja ya. Mengenai isinya. Yang penting kalian absen dulu di acara ini. Kalau bisa kalian jangan bantu teman-temannya yang nggak absen, disebarkan itunya absennya ya. Yang rugi nanti kamu juga masing-masing. Ya. Jangan lupa ini tolong untuk praktek ergonomi. Coba diselesaikan administrasinya biar nanti kapan kita bisa praktek gitu supaya nanti ada nilainya ya. Jangan lupa yang lain tuh. Bukan target, memang yang terdaftar di acara kita kan ada 31 orang kan. Signalnya ambiar. Sekarang itu mahasiswa harus kuat itunya internetnya. Kalau ada dana mah pasang dulu tuh wifi itu. Zaman-zaman hari gini ya mau nggak mau mahasiswa harus dimodalin sama orang tuanya buat wifi. Karena sekarang ini pengetahuan, karena di sini adalah kampus merdeka, kita itu ya didorong supaya belajar hal lain selain yang dipelajari sekolah, kampus, mempelajari di dunia internet. Itu sangat penting. Oh ya, nanti mungkin sebentar lagi akan saya jadi instruktur memang sudah, artinya ada materi nanti keluar dari PPII terkait dengan aplikasi Seven Tools untuk quality control dan suggestion system. Ini kalian penting juga kalian untuk ikut ya, untuk nambah wawasan. Nah, wawasan nanti kan akan dipraktek di lapangan juga akan dibutuhkan untuk kalau kalian kerja di pabrik-pabrik. Tapi mungkin saya akan pertimbangkan, saya cari bagaimana caranya kalian ikut juga, bukan materi sebenarnya, adalah trik dan tips untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi biar kalian tahu proses SDM itu seperti apa, tahapan-tahapannya apa, kira-kira seorang SDM itu dalam menyeleksi lamaran kalian itu apa sih yang menjadi perhatian bagi orang SDM, terus kemudian bagaimana seleksi, bagaimana melakukan pertanyaan dia interview itu kan. Iya Pak, ilmu interviewnya nanti kalian bisa nanggapin gimana sih dari segi interview ya. Nah, supaya kalian lolos dan sebagainya, harus ada materi-materi yang lain. Nanti mungkin harus bikin training sendiri ya khusus mengenai tip and tricks menghadapi atau melamar pekerjaan, untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau berwirausaha nanti ada program lagi yang lain. Saya lagi rancang itu. Absen ya, Yandi baru datang. Yang baru datang sih nggak apa-apa absen, tapi kalian nontonnya di YouTube. Nanti saya udah selesai, saya bikin YouTube-nya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Udah semua? Udah Pak. Ya. Pak. Oke, kalau gitu kita tutup, close hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.